Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah online Yamari ke-143 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Yamari ini. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online Yamari ke-143 hari Sabtu 13 Mei 2023 adalah harga sebuah keyakinan dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH. Mari kita mulai ibadah online Yamari ini dan kita tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 22, 23, dan 30 yang berkata, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Amin. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan sebuah pujian yang berkata, "Sucikan dan kuduskan hati ini." Biarlah pada saat ini kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau memuji, menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini, Tuhan yang menghadap hadirat.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan menaikkan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagiku, sebab Dialah segalanya bagi kita yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Lydia dari GKI Bungur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menang bersama Kristus menghadapi hidup ini dengan
berbuat dalam Yesus pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kekelaman ku tak takut, karena Tuhan setia. Bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Mari bersaksi bagi Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelaman ku tak takut, karena Tuhan setia. Maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Ayo maju bersama Kristus, maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus. Ayo maju bersama Kristus, ayo maju bersama Kristus, ayo maju bersama Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH. Mari kita siapkan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang dapat merubah jalan hidup kita dan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita yang kita hadapi, dan juga menuntun kita kepada kemenangan dan berkat anugerah Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, "Ku yakin saat kau berfirman." Bila kita yakin ketika Allah berfirman pada kita, kita akan mendapatkan berkat yang istimewa daripada Dia melalui penyampaian firman Tuhan oleh hambanya saat ini. Haleluya. Amin. Kau bertindak
selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama-sama melalui ibadah online ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Tuhan hadir dan Tuhan kita tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Allah kita maha hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan berbicara secara khusus dan Tuhan akan menolong memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu sebagai kebenaran dari apa yang Tuhan mau berikan kepada kami pada hari ini. Berkati hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan lihat dari pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Ada 7 ayat ini di dalam perikop ini kita akan perhatikan. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini adalah Perempuan Kanaan yang Percaya. Dari perikop ini, saya ingin memberikan judul khotbah saya adalah Harga Sebuah Keyakinan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ada 3 tokoh yang diangkat di dalam perikop ini. Pertama, tokoh yang terbesar yang diangkat dalam narasi ini adalah Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Kemudian yang kedua adalah perempuan Kanaan. Dan yang ketiga adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, menarik saudara-saudara sekalian. Di dalam narasi ini dikatakan bahwa ketika perempuan ini mendengar bahwa Yesus akan datang di daerah Tirus dan Sidon, dia dengar Yesus akan datang di sana. Kemudian dia ingin berjumpa dengan Yesus secara pribadi untuk mengutarakan, untuk menyampaikan apa yang merupakan pergumulan daripada wanita ini. Saudara, pergumulan daripada wanita ini mengenai anaknya yang dirasuk setan yang sangat-sangat menderita. Ketika dia datang, perhatikan di sana. Dia kemudian sampaikan kepada Yesus seperti ini, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik.
ketika perempuan ini datang berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia mengutarakan apa yang merupakan problem, apa yang merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh perempuan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam ayat yang ke-23? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Jadi boleh dikatakan bahwa perempuan ini dicuekin, didiamin oleh Yesus. Yesus sama sekali tidak menggubris. Dia berdiam dan tidak menjawab satu kata pun dari apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya saudara mendatangi seorang yang Anda harapkan dia bisa mengulurkan tangan dan menolong Anda, kemudian yang Anda harapkan itu ketika Anda sampaikan dan dia tidak sama sekali memberikan jawaban atas pergumulan Anda, saya tidak bisa bayangkan ketika kita berada dalam posisi seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan ketika kita datang menyampaikan seluruh pergumulan kita, kemudian kita tidak dijawab sama sekali. Demikian yang dialami oleh wanita ini. Kalau saya dalam posisi ini, barangkali saya akan berpikir 1000 kali. Saya berpikir, barangkali juga saya akan minggat dan saya akan lari dari hadapan Yesus ketika itu. Di sini saudara-saudara sekalian, sesudah itu saya pikir bahwa sudah selesai. Namun murid-murid Yesus ketika tahu persis wanita ini sedang berteriak-teriak, datang mendekat Yesus dan minta pertolongan kepada Yesus, murid-muridnya datang kemudian mendekat. Di sini dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah orang ini pergi, jangan dia ada di sini, dia mengganggu kita saja, dia berteriak-teriak, dan suruh dia pergi dari sekitar kita ini. Saudara, saya berpikir pembantu-pembantu Yesus pun yang adalah murid-muridnya, yang notabene adalah murid Yesus, juga sebetulnya harus mesti menyampaikan kepada Yesus, dengarlah, tolonglah, ini sangat membutuhkan. Tetapi mereka juga masuk dalam apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian mereka katakan, suruh dia pergi, daripada dia ada di sini berteriak-teriak mengganggu saja. Ada di sini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam posisi seperti ini kadangkala anak-anak Tuhan juga menghadapi hal yang sama. Ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak pergumulan. Terkadang ketika kita memohon, ketika kita meminta, seolah-olah Tuhan belum jawab. Barangkali Tuhan katakan nanti dan sebagainya, nanti dan berikut dan sebagainya. Barangkali kita kecewa, kita putus asa. Ketika itu pula murid-muridnya datang, kemudian nimbrung di sana, kemudian juga bersepakat sama-sama dengan Yesus untuk suruh dia pergi. Tetapi perempuan ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih terus tetap ada di sana. Kemudian dari ayatnya yang ke-24, kita perhatikan kembali lagi. Saya pikir sudah selesai. Ini kan sudah cukup. Dicuekin, kemudian diusir, disuruh pergi oleh murid-muridnya. Dalam ayat 24. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umatku Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena perempuan ini bukan orang Yahudi, itulah sebabnya dia katakan, saya hanya diutus untuk domba-dombaku dari Israel. Dan wanita ini tidak termasuk dalam golongan ini. Ini penolakan yang sangat-sangat luar biasa. Sekali lagi saya membawa Anda pada posisi ini. Ketika kita berada pada posisi ini, apa yang kita akan lakukan? Perempuan ini dalam ayatnya yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Perempuan ini tidak lari, tidak keluar, tidak menjauh dari Yesus, tetapi dalam cerita ini perempuan ini datang
mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dia bukan menjauh, tetapi di sini dikisahkan bahwa dia mendekat dan kemudian menyembah Yesus. Perempuan ini tidak putus asa. Walaupun sudah mengikuti proses-proses ini, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, pertama diam, kemudian murid-muridnya kemudian datang, kemudian suruh dia pergi keluar, tidak boleh ada di sekitar mereka. Kemudian yang berikut, Tuhan Yesus pula yang datang menyampaikan kepada perempuan ini bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan ini di luar golongan ini, tetapi dia bukan menjauh, tetapi semakin mendekat dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai inilah yang harus mesti kita perhatikan, bahwa perempuan ini benar-benar terus bertahan walaupun diuji oleh Tuhan dengan berbagai ujian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia katakan begini, "Tuhan, tolonglah kami." Dalam ayat yang ke-26, Yesus kemudian katakan begini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang mengikuti khotbah ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, saudara, ini berarti wanita ini diposisikan sama dengan anjing. Kenapa? Karena tidak patut roti ini diberikan kepada anjing. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, jadi dia memposisikan perempuan ini seolah-olah seperti anjing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak bisa bayangkan sekali lagi ketika perempuan ini mengalami hal yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak memandang latar belakang, dia tidak memandang suku dan sebagainya. Tetapi di sini seolah-olah Yesus memihak hanya kepada suku tertentu, hanya kepada golongan tertentu, dan tidak untuk semuanya. Tetapi kalau Anda lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini adalah dia memberikan pelajaran, dia menguji iman daripada wanita ini. Apakah dia akan tetap teguh? Apakah dia akan tetap tekad untuk maju, bertahan walaupun tantangan begitu banyak yang dihadapi? Dia tetap bertahan. Kemudian ketika dia diposisikan sama dengan anjing, ayatnya yang ke-27, apa yang dikatakan perempuan ini? Ini mengejutkan. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dia mengamenkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa perempuan ini terus dengan giginya bertahan? Walaupun menghadapi ujian dari sang guru, ujian dari sang juru selamat, ujian daripada Tuhan, ujian daripada murid-muridnya, tetapi dia terus bertahan. Dan dia mengamenkan apa yang dikatakan, walaupun dia diposisikan seperti hewan, tetapi dia terus bertahan. Ada banyak orang Kristen cuma menghadapi sedikit masalah saja, dia sudah minggat tanpa berita, pergi, saudara-saudara sekalian, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan gerejanya. Itulah sebabnya betapa penting kalau kita menarik sebuah pelajaran yang istimewa dari sini. Dia katakan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia mengamenkan posisi itu. Maka ayatnya yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saya perhatikan, saudara-saudara sekalian, salah satu yang diberikan apresiasi oleh Tuhan Yesus, dia katakan, "Besar imanmu." Salah satu adalah wanita Kanaan ini. Tuhan Yesus ketika melihat kegigihannya, keteguhannya, ketabahannya, kemudian Tuhan katakan, "Hai ibu,
besar imanmu. Seandainya Anda mendapat jawaban dari Tuhan, kemudian Anda dapat melalui semua masalah-masalah hidupmu, dan kemudian kita akan mendengar Tuhan berkata, hai ibu, hai bapak, hai saudara, besar imanmu. Apa yang engkau mau saya lakukan di dalam kehidupanmu? Yang dia mau, kita sudah tahu, adalah supaya anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam cerita ini, yang dikehendakinya, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini dahsyat. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Anak-anak Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, jangan menyerah ketika Anda sedang lagi dalam prosesnya Tuhan. Jangan kita hands up, jangan kita menyerah ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara yang dimanapun Anda berada hari ini, percayalah, kalau Anda sedang mengalami proses pergumulan hidupmu, percayalah bahwa Tuhan tahu kalau Anda setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang Anda yakini. Harga sebuah keyakinan yang kita lihat dari apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Jadilah orang yang teguh, jadilah orang yang setia, jadilah orang yang tidak pernah menyerah walaupun banyak tantangan ketika kita mengiring Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu melepaskan berkat-Mu kepada seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti siaran ini, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Tuhan akan menolong seluruh pergumulan anak-anak-Mu. Apapun persoalannya, Tuhan, Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit hari ini, hamba-Mu berdoa yang Tuhan akan melawat, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Kalau ada yang punya pergumulan mengenai keluarga, Tuhan, Engkau solusi yang terbaik. Kalau ada yang punya pergumulan mengenai usahanya, Tuhan, Engkau turun tangan dan Engkau akan menolong memberkati. Problem masalah keuangan, Tuhan segala-galanya, dan Engkau adalah jawaban. Tuhan, berkatilah kami semua di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema harga sebuah keyakinan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan yang telah disampaikan dalam hati kita semua, sehingga firman Tuhan tersebut dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar, serta menghasilkan buah-buah dalam keluarga, juga di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal, serta di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita saat ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada vokal grup Lydia dari GKI Bungur yang telah mempersembahkan pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, baik dalam keluarga, kehidupan sehari-hari, dan juga pelayanannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik dalam kehidupan pribadi, karena sakit, persoalan keluarga,
masalah dalam pekerjaan, juga dalam pelayanan, serta lain-lainnya, dan sedang membutuhkan dukungan doa dari kami, mari silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Aku punya Tuhan yang besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema harga sebuah keyakinan dalam ibadah online Mari ke-143 hari Sabtu 13 Mei 2023. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan tersebut menjadi berkat bagi para sahabat yang mari atau pemirsa yang bersama beribadah dimanapun, serta kebenaran firman Tuhan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, berkati hamba-hamba-Mu tim penata layanan yang telah melayani, juga berkat Tuhan bagi vokal grup Lydia GKI Bungur yang telah mempersembahkan pujian yang indah, dan juga Bapak Pendeta Dr. R.B. Rory MTH. Berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan daripada seluruh hamba-hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus mereka. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, dan pengisi pujian, dan juga hamba-Mu yang Tuhan berkenan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Mari ke-144 pada hari Sabtu 20 Mei 2023. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin, memberkati, dan juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani, agar seluruh berkat yang Tuhan siapkan melalui hamba-hamba-Mu dapat memberkati, melengkapi seluruh mitra dan pemirsa yang mari yang bersama-sama beribadah melalui YouTube dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh pemirsa ibadah online Mari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, yang saat ini dalam kondisi sakit, baik yang berawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, karena menderita sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, dan lain-lain. Dan demikian juga mereka yang sedang dilanda dengan masalah keluarga, yang mencari pekerjaan, serta anak-anak mereka yang akan melanjutkan pendidikan, tapi orang tua yang tidak sanggup. Dalam nama Yesus Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka.
Demikian juga Tuhan memberkati akan seluruh tim medis yang merawat mereka, serta juga obat-obatan yang dipakai agar mereka boleh cepat sembuh dan pulih, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan yang membuka jalan keluar bagi mereka yang mencari pekerjaan, ataupun juga mereka yang sedang akan melanjutkan pendidikan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan orang-orang tertentu yang menjadi orang tua asuh atau pemerintah untuk menolong kelangsungan pendidikan daripada anak-anak mereka. Juga kami berdoa saat ini untuk Ibu Ernawati dari Magelang, Mama Dr. Edi Kristianto, yang terus mendapat perawatan dari tim dokter terawan dari hasil digital subtraction angiografi DSA karena ada minor stroke yang mengenai pusat memori di otak. Kami juga menyerahkan Bapak Hadiku di Makassar yang telah menjalani biopsi benjolan di bawah lidah pada hari Jumat yang lalu, 12 Mei 2023. Ibu Hadi atau Ibu Wong Kit Gyu sedang diradiasi di Rumah Sakit Glen Eagles, Singapura. Juga pemulihan Bapak Haryono setelah menjalani operasi lutut di Rumah Sakit Melaka. Ya Tuhan, penolong yang sejati, pimpin dan sertai anak-anak-Mu di dalam seluruh proses penyembuhan, di dalam seluruh proses perawatan, agar mereka boleh mengalami kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan yang mengalami stroke. Kami berdoa untuk Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Bapak Listio Wiyadi di Bekasi, Bapak Yakub Sabandar di Ambon, Pastor Frans Pati di Jakarta, Ibu Yuliana Hunggu Hamu di Wengapu, Ibu Yakoba Mauri Ledde di Arok Timur Laut yang sakit gula dan menyebabkan mata rabun, Saudara Kristiano Riwu di Kupang yang sakit asma, Bapak Martinus Tadu di Wengapu yang sakit lutut, dan juga kami berdoa untuk Bapak Umbu Tonga Wohangara di Wengapu, sakit tekanan darah tinggi, demam, dan gangguan pada penglihatan, dan istrinya Rambu Ana Amah yang telah lama mengalami gangguan dalam ingatan dan sering terganggu juga dalam berkomunikasi. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, Tuhan yang menentukan, juga Tuhan yang menyayangi mereka. Tolong mereka Bapa dalam seluruh perawatan yang mereka jalani. Demikian juga Tuhan seluruh obat-obatan dan tim medis yang menangani mereka. Anugerah dan pertolongan Tuhan bersama-sama dengan anak-anak-Mu agar mereka dapat cepat sembuh, dan Tuhan sendirilah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga untuk lembaga Gereja Aras Nasional, baik PGI, PGLI, PGPI, KWI, PBI, GMAK, GOI, Balai Keselamatan Indonesia, juga gereja-gereja lokal dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dengan seluruh program pelayanan yang sedang dijalankan dan yang akan dijalankan, agar terwujud membangun manusia seutuhnya. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta atau gembala sidang, guru Injil, rasul, dan seluruh kebutuhan pelayanan dan juga kebutuhan dana operasional mereka. Kiranya Tuhan Kepala Gereja yang memberkati, yang memimpin umat-Mu Bapa, hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan seluruh tugas pelayanan yang ada, agar demikian mereka tetap melihat bahwa Tuhanlah Allah yang mengutus, yang memanggil mereka sebagai Allah yang hidup, yang dapat mencukupkan seluruh kebutuhan mereka. Demikian juga gereja dengan seluruh program pelayanan yang ada. Allah Bapa di surga, doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, hanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, yang siap memberkati kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dan
Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Shalom, sampai bertemu di ibadah online Yamari yang ke-144. Tuhan Yesus memberkati kita semua.